أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. معاشر الجماعة المسلمين والmuslimat, sidang salat Aidil Adha rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang Allah limpah luahkan buat kita semua pada kesempatan yang mulia ini, terlebih di pagi hari seiring dengan terbitnya matahari pada tanggal 10 bulan Zulhijjah 1445, di mana di pagi yang mulia ini Allah masih mengizinkan dan berkenan memberikan kita taufik, hidayah, kekuatan untuk menjalankan perintahnya. Kita bersama berjamaah menjalankan satu perintah Allah di dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah Aidil Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan insyaallah sebentar lagi kita akan saksikan iraqatud dam, penyembelihan daripada hewan-hewan kurban. Besar harapan kita, mudah-mudahan seiring dengan terbit dan tenggelamnya matahari di hari ini, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Pun begitu dosa kedua orang tua kita, Amin. ahli kerabat kita yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Amin. Dan kita minta keberkahan daripada daging-daging dan hewan kurban yang akan disembelih di hari yang mulia ini. Semoga di kemudian hari Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah berikan tetap taufik dan hidayah, inayah dan riayah buat kehidupan kita. Wah, bukan cuma kita hidup dalam keadaan baik, kita berharap mati pun kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salatu wassalam, salawat dan salam kita sampaikan kepada penghulu dari seluruh utusan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang dengannya lah kita mendapatkan penghormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi besar, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral jamaah, kaum muslimin wal muslimat, sidang Aidil Adha rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bahwa sesungguhnya dalam terciptanya siang dan malam, langit dan bumi, itu ada tanda-tanda dari Allah yang hendak Allah berikan kepada umat manusia, dan yang hanya bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah mereka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Alhamdulillah, kita berada satu daripada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram serta bulan Rajab adalah bulan yang diistimewakan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 4 bulan itu ketahuilah ada 10 hari yang terlebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 120 hari kurang lebih yang dinamakan bulan haram, ada 10 hari daripada bulan tersebut, yakni dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, dan tepatnya di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr, dan demi waktu fajar Allah bersumpah tentang kemuliaan daripada waktu fajar, dan juga Allah bersumpah tentang 10 malam dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Betapa tidak di bulan 10 hari bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala katakan lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin salihin, tidak ada daripada amal-amal yang amal tersebut sudah jelas menurut pandangan hukum adalah amal saleh. Salat 5 waktu, menuntut ilmu, bersedekah, apapun itu bentuknya daripada min amalis salihah, daripada amal-amal saleh. Tidak ada amal-amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal-amal saleh tersebut dilaksanakan dan dilakukan pada 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Jadi kalau pagi ini kita melaksanakan salat Id, sebagaimana kita pun melaksanakan salat Id pada tanggal 1 Syawal, ketahuilah bahwa Idul Adha harganya lebih mahal daripada Idul Fitri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Idul Adha harganya lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada Idul Fitri, saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Betapa tidak seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim dan muslimah yang menghidupkan malam-malam Idnya, Allah akan hidupkan hatinya nanti di yaumul qiyamah, yauma tamutul qulub, pada hari saat itu di mana hati manusia sedang bimbang dan bingung. Bimbang dan bingung karena ia akan berhadapan dengan persidangan yang maha dahsyat, persidangan yang maha adil, yang telah dihadirkan saksi-saksi dan bukti untuk memvonis setiap manusia. Maka pada saat itu seluruh manusia akan ketakutan, seluruh manusia akan diliputi kekhawatiran. Tapi pada hari itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang menghidupkan malam-malam daripada Idul Fitri dan Idul Adha di hari yang mulia ini, Allah akan hidupkan hati mereka. Allah akan kabarkan sebuah pertolongan untuk mereka, dan kita berharap mudah-mudahan dengan keberkahan daripada lebaran, daripada Idul Adha yang kita laksanakan pada hari dan kesempatan yang mulia ini, begitu pula Allah selamatkan kita dari rasa-rasa khawatir dan rasa takut di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah, bahwa betul 9, 8, 9 dan 10, 11, 12 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah bertepatan dengan momentum ibadah yang dilakukan daripada sebagian saudara-saudara kita yang ada di tanah suci sana. Tahun ini mungkin dikatakan penanggalan kita berbeda karena memang matlak terbitnya matahari kita berbeda dengan terbitnya matahari di negeri Saudi sana. Tapi pada hakikatnya bahwa saudara-saudara kita, sebagian daripada saudara-saudara kita yang mereka sedang diliputi segala macam bentuk rasa, ada bahagia, ada haru, ada letih, ada capek, bahkan tidak sedikit daripada saudara-saudara kita mengalami sakit dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk daripada dinamika apa yang mereka alami dalam melaksanakan ibadah haji.
pada tahun ini tentu saja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang mereka lakukan pun apa yang kita lakukan kurang lebihnya tidak berbeda. Kita disatukan oleh satu simbol, bahwa kalau pada hari ini di sana sudah masuk daripada tanggal 11 Dzulhijjah, atau mungkin hari ini masih ada sebagian dari mereka yang sedang melaksanakan lontar jamarat kalau dia seandainya belum masuk tanggal 11 daripada bulan Dzulhijjah. Ada yang mungkin sebagian dari mereka sudah menuju Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, tawaf rukun, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Disitulah yang menjadi titik temu antara mereka dengan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim dan Sayyidina Ibrahim selesai membangun Ka'bah, maka Allah perintahkan kepada Sayyidina Ibrahim, wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Bagaimana Ka'bah menjadi simbol satunya rohani kita, bersatunya keimanan kita, keyakinan kita. Bisa jadi mereka sekarang yang sedang mengagungkan Ka'bah dengan tawaf, baik sunnah ataupun tawaf rukun ifadah di sekitar Ka'bah. Namun pagi hari ini dan juga sebagaimana hari-hari yang telah kita jalani, bahwa sholat 5 waktu kita pun sebagai bentuk manifestasi daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi perjalanan haji yang dilakukan oleh sebagian saudara kita di sana, rihlatut ta'budiyah dikatakan, perjalanan yang bentuknya ibadah, dan bisa jadi rihlatut tarikhiyah, nampak tilas dari apa-apa yang pernah terjadi di sekitar daripada tanah suci Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu saja tidak tertutup bagi kita untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut, untuk dikenang, untuk diingatkan dan mengenang kembali bahwa betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang-orang yang beriman. Yang pertama, bahwa keimananlah yang menghantarkan kita sehingga kita memperoleh begitu banyak dan begitu besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba tidak akan pernah merasakan dalam keadaan, dalam momentum seperti apapun dirinya, kalau dasarnya adalah iman atau dikembalikan kepada iman, maka seorang hamba tersebut akan merasa bahwa Allah begitu menyayanginya. Kalaulah hari ini hamba tersebut mendapatkan atau merasakan betapa nikmat minal amwal wasihat, misalnya dikasih sehat, dikasih harta, dikasih keberuntungan duniawi, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana bersyukurnya Nabi Sulaiman yang diberikan anugerah harta, diberikan anugerah kesehatan, kerajaan begitu luas dan begitu banyak. Kalaulah di pagi yang mulia ini diuji sebagian orang dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan kekurangan atau dengan penyakit, kalau landasannya semua adalah iman, maka iman itulah yang akan menghantarkan sebuah keikhlasan, semuanya menerima, karena semua la haula wala quwata illa billah, semua terjadi tidak lain melainkan karena perintah, karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan melahirkan orang-orang yang sabar. Kalau tadi melahirkan orang-orang yang bersyukur, yang kedua akan melahirkan orang-orang yang sabar. Orang yang bersyukur atau sifat syukur dan sifat sabar ini merupakan dua kata kunci orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah target kehidupan seorang beriman adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, maka ketahuilah bentuk wujud nyata daripada ketakwaan itu adalah di mana dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan,
dan dia bersabar atas segala ujian yang Allah berikan. Itulah pelajaran dari sekian banyak pelajaran yang terdapat daripada bulan Zulhijjah ini. Kita tentu sudah familiar cerita tentang bagaimana seorang ayah yang bernama Ibrahim ketika ia diuji rasa syukurnya, diuji pula kesabarannya. Bagaimana dia sudah usia yang lanjut, berdoa tak kunjung diijabah. Pada satu ketika doa yang menjadi kesehariannya, yakni meminta keturunan, tiba-tiba diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu diuji, ketika dia bersyukur, dia diuji seberapa besar rasa syukurnya, diuji dengan kesabaran, seberapa sabar dia menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pikir panjang, karena dia sadar bahwa semuanya adalah dari Allah dan milik Allah serta untuk Allah. Jangankan untuk mengorbankan 100 ekor unta kalau ia mampu, bahkan pada saat itu menyembelih seorang anaknya pun, yakni Ismail alaihi salatu wassalam, ia lakukan, yang pada akhirnya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa sejatinya Allah hanya menguji kesabaran dan ketabahan serta rasa syukur seorang kekasihnya Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Banyak pelajaran dan peristiwa penting yang terjadi. Bagaimana tentang kasih sayang seorang ibu, seorang perempuan terhadap anaknya. Ia rela mengorbankan kakinya yang menginjak bebatuan Bukit Sofa dan Bukit Marwah, di tengah terik matahari, di tengah bayangan fata morgana. Allah abadikan peristiwa itu. Bisa jadi dianggap peristiwa yang remeh-temeh, tetapi Allah Maha menghargai setiap upaya dan usaha. Apalagi upaya seorang ibu yang ingin mempertahankan kehidupan anaknya, maka Allah abadikan menjadi rangkaian daripada rukun-rukun haji. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu menjadi syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Semua ini berangkat daripada keikhlasan, ketekunan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita yang alhamdulillah hari ini walaupun jauh dari negerinya Nabi Muhammad, dari negerinya Nabi Ibrahim, dari negerinya Nabi Ismail, dari negerinya Siti Hajar, dari negerinya Ka'bah Al-Musharrafah, namun kita alhamdulillah bersyukur. Yang pertama, kita masih diberikan keimanan, anugerah iman, anugerah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang paling mahal adalah keimanan dan keislaman ini kita jaga dan kita rawat. Bukan hanya yang ada pada diri kita, tapi juga anak dan keluarga kita. Bahkan itu pula yang diwasiatkan oleh tokoh sentral di bulan Dzulhijjah ini, yakni Nabi Ibrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim pernah berwasiat kepada anaknya, kepada keturunannya, kepada keluarganya. Apa bunyi wasiatnya? Ya baniya innallaha astafa lakumud-dina. Wahai anak keluargaku, Allah telah memilih untuk kalian satu agama, satu jalan hidup yang lurus, jalan hidup yang sempurna, jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kita sebagai seorang muslim dan matikan kita pula sebagai seorang muslim. Ma'asyiral jamaah kaum muslimin wal muslimah, sidang Idul Adha rahimakumullah. Setelah renungan kita menembus daripada batas-batas sejarah, maka di pagi yang mulia ini kita pun dituntut bukan hanya untuk membersihkan hati kita secara rohani, sehingga kita menerima cahaya-cahayanya Allah di dalam jiwa kita, namun ada yang tidak kalah pentingnya
Apa itu? Tentang kepedulian kita terhadap sesama. Maka lihatlah kalimat fasalli li rabbika wanhar. Boleh jadi di pagi yang mulia ini kita awali hari kita dengan menengadahkan jiwa dan raga kita. Kita hadapkan hati kita, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk baiknya hubungan kita secara vertikal kepada Sang Pencipta. Namun wanhar, ada suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini yang tidak kalah pentingnya, bahkan bisa jadi ini menjadi penentu, menjadi kata kunci tentang diterima atau tidaknya hubungan baik kita yang ingin kita ulurkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wanhar, tentang kepedulian. Bahwa Idul Adha bukan hanya sekedar iraqatud dam, mengalirkan darah. Bahwa Idul Adha bukan hanya bicara tentang mengagungkan asma-asma Allah lewat lisan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan hanya itu, tapi Idul Adha ya tidak kalah penting bermakna kepedulian. Peduli dengan siapa? Peduli dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Banyak hadis yang menyatakan hal itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib memuliakan yang pertama tetangganya, orang yang dekat dengannya. Maka tidaklah sempurna iman seseorang, tidaklah sempurna Islam seseorang kalau dari tangannya tetangganya terganggu, kalau dari tangannya tetangganya merasa tidak nyaman. Ini sangat diperhatikan di dalam Islam. Islam itu mempedulikan, memperhatikan hal-hal yang sangat kecil, detail dalam kehidupan muslim dan muslimah. Bahkan hanya sekedar masuk ke dalam WC, istinja, atau bisa dikatakan cebok, Islam peduli dengan hal itu. Apalagi kehidupan sosial kita. Kita hidup bertetangga, kita hidup bersosial. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi, al-muslim man salimal muslimun min yadihi wa min lisanihi. Seorang mukmin itu ya, sejatinya adalah yang dengan tangannya, lewat lisannya, mukmin-mukmin yang lain itu terjaga dan merasa nyaman. Maka di atas mimbar yang mulia ini hati mengingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita bersaudara di antara sesama kita. Kalaulah kita tidak bersaudara secara biologis, tapi kita bersaudara secara ideologis, boleh jadi mungkin kalau diruntut kakek moyang kita jauh ketemunya, paling di ujung Nabi Adam. Tapi secara emosional, secara ideologis bahwa kita adalah bersaudara. Atau bisa jadi secara biologis, secara darah kita bukan saudara, atau secara agama kita bukan bersaudara, tapi sebagai manusia kita adalah tetap bersaudara. Kita punya tetangga yang boleh jadi dia tidak sekeyakinan dengan kita, yang ia tidak seagama dengan kita, tapi kata Nabi, siapa yang mengganggu mereka berarti kalian mengganggu aku. Dan kita tahu konsekuensi orang yang mengganggu Nabi Muhammad, berarti dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, persaudaraan, toleransi, kasih sayang itu menembus batas-batas agama, menembus batas-batas keyakinan. Kita harus tetap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai. Kalaulah dalam madhabuna misalnya dikatakan daging kurban itu hanya untuk orang-orang yang beriman, bisa jadi ada dalam madhab yang lain daging kurban itu halal dan boleh diberikan kepada mereka, orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan kita. Karena target utama kita adalah bagaimana siapapun berdekatan dengan orang muslim, dia akan merasa nyaman dan terlindungi. Jadi di pagi yang mulia ini pesan moral lewat peristiwa atau lewat hari raya Idul Adha ini, ya, renungan di dalam hati kita, ya,
Orang yang bersih hatinya bukan dilambangkan dengan menetesnya air mata, bukan hanya itu, tapi berpikir bagaimana jiwanya mampu diisi dengan nasihat-nasihat sehingga ada perubahan besar di dalam dirinya. Maka mari sama-sama kita saksikan sebentar lagi untuk pemotongan hewan kurban. Kita bertakbir dan tahlil mengagungkan asma Allah secara bersama-sama, saling membantu membangun tenda, setelah itu membantu menyembelih hewan dan semuanya. Dan pada akhirnya nanti akan kembali kepada dapur-dapur kita, masak, ya, ambil berkah daripada sembelihan hewan kurban di pagi yang mulia ini. Dan mudah-mudahan percontohan yang Allah perintahkan pada hari-hari Idul Adha dan juga hari Tasyrik berupa penyembelihan hewan kurban ini mampu membentuk kepribadian kita untuk peduli karena perihal kebutuhan. Itu bukan hanya di bulan Idul Adha, Idul Fitri, bulan Ramadan, bukan hanya itu. Ada 12 bulan dalam satu tahun. Saudara kita yang mungkin hari ini bingung besok apa yang ia makan, mungkin hari ini bingung, ya, besok apa yang bisa dia masak di dapurnya, ya. Seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun akan dihisab bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Maka oleh sebab itu di atas mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada halayak semuanya, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, ya, mari kita saling bantu-membantu, bahu-membahu, kita saling merasakan toh pada akhirnya ada satu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini sebagian orang awam bertanya, di mana adilnya Tuhan? Kenapa ada orang diciptakan dalam keadaan berlebih, tapi sebagian justru lebih banyak yang kekurangan? Allah ciptakan sebagian orang yang kenyang, kok banyak juga yang lapar. Seolah-olah mereka ingin protes, di mana keadilan Allah? Maka jawabannya, keadilan Allah adalah satu titik di mana kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang lapar akan mati, yang kenyang pun akan mati. Si miskin akan mati, si kaya pun akan mati. Si bodoh akan mati, si alim pun akan mati. Semuanya akan mati. Dan pada saat itulah semua akan sadar bahwa kemiskinan maupun kekayaan, ilmu atau kebodohan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya akan diminta dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan hisab kita nanti di yaumul qiyamah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi la syarika lahu fil ilahiyyah as-samadul ladzi yaqsuduhu bil mas'alatil bariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu khairul bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Wa salli ya rabbana ala imamil muwahhidin sayyidina wa maulana Muhammadin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati minal muhajirin wal ansari. Wa salli ya rabbana anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة. اللهم بارك في أولادنا وأموالنا وعلومنا وفي كل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا في الصحة والعافية وحققنا بالتقوى والاستقامة وعينا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الفارقين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.